Sobat Psikotalks, kembali lagi di podcast yang ngomongin isu-isu psikologi dengan gaya santai tapi tetap bermakna. Bareng aku Jihan Dan aku Adesya. Hari ini kita bakal membahas topik yang jujur aja kayaknya semua mahasiswa semester awal pernah ngalamin deh. Yap, kita bakal ngomongin tentang quarter life crisis. Meski katanya krisis ini belum muncul pada umur 25 tahunan, tapi kok di semester 2 ini aku kok ngerasa kayak overthinking gitu. Kayak, aku udah bener gak sih milih jurusan ini? Kok kayaknya aku belum aktif ya? Kok kayaknya teman-teman tuh udah keren banget? Iya, kayak hidup lagi ngebut, tapi kita masih bingung mau kemana. Hari ini kita nggak cuma ngobrol berdua aja, tetapi ditemani oleh Kak Laila, konselor kampus kita tercinta. Hai Kak. Halo Jihan, halo Adisha, dan halo Sobat Psikotalks. Jadi perkenalkan, nama aku Laila. Jadi topik kalian hari ini keren banget ya, kayak relate banget nih mengenai quarter life crisis yang orang-orang tuh ngira kalau quarter life crisis itu terjadi pas untuk orang yang udah lulus atau udah kerja aja nih. Padahal sebenarnya itu bisa terjadi sekarang loh. Aku mau nanya nih Kak, sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Quarter life crisis itu ada masa krisis identitas dan arah hidup yang biasanya dialami usia 18 sampai 25 tahun. Nah, di masa itu tuh kita itu kayak mulai mempertanyakan banyak hal kayak diri sendiri, tujuan hidup, terus pilihan karir, sampai relasi. Jadi itu tuh sebenarnya bukan cuma tentang umur, tapi merupakan fase transisi yang besar. Jadi gini nih Kak, aku tuh pernah nanya gitu ke diri sendiri, kayaknya ini jurusan ini aku nggak salah pilih kan? Terus atau kayaknya kalau IPK aku biasa aja, nanti kerjanya jadi apa? Itu wajar Ji, soalnya mahasiswa semester awal tuh kayak masuk dunia baru, sistem baru, ekspektasi baru. Nah, jadi wajar banget sih kalau kamu merasa kayak cemas, minder gitu. Jadi perasaan takut ketinggalan atau belum siap itu bukan berarti kita lemah ya Kak. Nah, justru itu tuh tanda kalau kamu tuh udah mulai ngerasa hidup kamu tuh berharga loh. Jadi itu tuh merupakan langkah awal yang bagus banget. Nah Kak, kalau dari teori psikologi ada nggak sih penjelasan kenapa masa ini tuh terasa begitu berat? Ada dong. Nah, menurut Daniel Levinson, usia 17-22 tahun itu disebut early adult transition. Nah, di mana di masa itu kita tuh mulai lepas dari identitas remaja dan bersiap jadi dewasa. Terus di usia 22-28 tahun itu disebut fase entering the adult world. Nah, di mana di fase itu tuh kita mulai mengambil keputusan penting kayak kerja, relasi, gaya hidup. Nah, jadi krisisnya muncul itu karena kita kayak dipaksa jadi dewasa gitu ya Kak? Iya, nah seringkali belum ada panduan pasti. Jadi kayak kamu tuh lagi nyusun fondasi hidup, tapi dalam tekanan waktu dan ekspektasi sosial yang tinggi. Nah Kak, kalau ngomongin soal tekanan nih, medsos itu ngaruh banget loh Kak. Kayak aku lihat teman yang udah di MC ikut lomba, terus aku mikir kayak aku selama ini udah ngapain aja ya? Benar, bahkan saat aku lagi ngerjain tugas sambil rebahan, aku juga udah merasa bersalah Kak. Itu efek dari social comparison. Jadi di media sosial itu kan kita cuma lihat highlight hidupnya orang kan, bukan prosesnya. Padahal tiap orang tuh kan punya waktu dan jalannya yang berbeda. Jadi jangan bandingkan awal prosesmu itu sama tengahnya orang lain. Berarti penting banget ya Kak buat punya perspektif yang sehat soal medsos itu. Banget. Jangan biarin algoritma tuh menentukan seberapa berharganya diri kamu. Nah Kak, gimana sih caranya agar kita terus-terusan overthinking dan bisa lebih nyaman menjalani proses ini? Sebenarnya ada beberapa strategi sih yang bisa kalian dan semua sobat psikotalks coba. Kayak yang pertama itu, coba deh terima kalau kalian itu lagi proses belajar, bukan langsung ahli ke suatu hal gitu. Terus coba juga kurangi perbandingan sosial, fokus aja sama progres kalian sendiri. Terus yang ketiga, kamu bisa ngelakuin hal kecil yang kamu nikmati kayak ikut kelas, journaling, atau sekedar ngelakuin hobi yang kamu suka. Terus kenali minat dan nilai
diri sendiri lewat eksplorasi, bukan paksaan orang lain. Selanjutnya komunikasi itu juga penting kan ya. Jadi kalian juga bisa tuh cerita ke terdekat kayak teman, orang tua, atau bahkan konselor pun juga. Yang terakhir, kalian bisa nih berikan ruang untuk gagal, karena dari situlah kalian dan kita semua belajar. Ah gitu ya kak strateginya. Sekarang ini aku lagi coba slow down, karena dulu tuh aku pengen ikut semua kegiatan. Tapi sekarang sih mini sesuai aja. Dan aku juga mulai belajar menerima bahwa berkembang itu berbeda-beda. Kadang kita butuh istirahat dulu, bukan langsung kejar-kejaran target. Wah, itu keren banget. Ingat ya, quarter life crisis itu bukanlah akhir, tapi awal dari proses mau mengenal diri kamu sendiri. Obrolan hari ini bikin aku ngerasa lega. Ternyata bukan cuma aku aja yang bingung dan overthinking di kota dua ini. Iya, dan kita juga nggak harus tahu semuanya sekarang juga. Pelan-pelan aja, asal tetap jalan. Setuju. Buat kamu yang lagi ngerasa hilang arah, ingat kamu itu sedang dalam proses. Nikmati aja prosesnya sambil terus kenali diri dan cari-cari apa yang benar-benar kamu mau. Makasih banget ya kak udah nemenin dan kasih insight yang menyenangkan buat kami. Sama-sama, semangat terus untuk mahasiswa semester awal. Kalian hebat banget karena berani memulai. Sampai ketemu di episode Psikotes selanjutnya. Stay mindful, Stay growing. Bye-bye.